berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengambil kehadiran kalau dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir? Hadir. Ya, bagus, semuanya sudah hadir. Jadi Ibu akan lanjut memberikan pembelajaran terkait tentang P5, yaitu tema tentang kearifan lokal. Nah, adapun Prof Pancasila yang terdapat dalam kearifan lokal, yaitu kita nanti akan membuat tentang apa? Onde-onde merupakan salah satu kearifan lokal. Nah, profil Pancasila yang terdapat dalam kearifan lokal yaitu apa? Berkebinekaan global, nah, itu ya. Baiklah, simak video tentang pembuatan onde-onde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan channel Resep Abi. Kali ini saya akan membuat salah satu jajanan pasar, yaitu klepon isi gula merah. Dan untuk cara membuatnya, pertama kita masukkan tepung ketan, lalu garam, kan ya, dengan pewarnanya. Kita aduk dulu pewarnanya, dan kita masukkan airnya sedikit demi sedikit. Dan setelah adonannya kalis seperti ini ya, tidak lengket seperti ini, lalu diisi dengan gula merah tadi yang sudah diiris-iris tipis ya. Kemudian untuk berikutnya sama ya, kita ambil adonannya, kemudian diisi dengan gula merah yang dihaluskan. Dan setelah air rebusannya mendidih, kita masukkan minyak ya, sekitar 2 sendok makan. Kemudian kita masukkan kleponnya satu persatu. Dan setelah kleponnya matang ya, kemudian kita baluri dengan kelapa parut yang sudah dikukus tadi. Satu persatu kleponnya dimasukkan ke kelapa parut. Dan setelah selesai semua dibaluri dengan kelapa, klepon ini siap untuk disajikan dan siap untuk dinikmati. Baik anak-anak, itu tadi tentang pembuatan kue onde-onde. Jadi bagaimana, bahannya sudah lengkap? Lengkap. Alatnya sudah lengkap? Lengkap. Ya, baik, kita akan memulai prakteknya. Jadi masing-masing kelompok persiapkan alat dan bahannya.
kue onde-onde. Jadi nanti ada yang kelompok mempresentasikan hasil karyanya. Ya, jadi kelompok pertama silakan maju. Ya, silakan. Inilah hasil onde-onde dari kelompok kami. Adapun alat yang digunakan untuk membuat kue onde-onde adalah kompor, panci, pisau, saringan, kaos tangan plastik, dan lain. Adapun bahan yang digunakan dalam pembuatan kue onde-onde yaitu tepung ketan, kelapa, gula merah, dan pasta pandan. Ya, baiklah, itulah hasil dari presentasi dari kelompok pertama. Beri aplaus dulu untuk dari kelompok pertama. Tadi temannya sudah mempresentasikan yaitu tentang alat dan bahan yang digunakan pada saat membuat kue onde-onde. Jadi siapa yang bisa bagaimana cara membuat kue onde-onde? Ada bisa? Ya, silakan. Pertama, campurkan tepung beras dan pewarna makanan rasa pandan dengan garam secukupnya dan tambahkan air sedikit demi sedikit. Aduk hingga merata sampai adonan bisa dibentuk. Kedua, ambil adonan secukupnya, pipihkan dan masukkan gula merah dan dibentuk bulat sampai gula merah tertutupi adonan. Ketiga, masukkan hasil bulatan adonan ke dalam air mendidih hingga masak hingga mengapung. 4. Tiriskan onde-onde yang sudah masak dan digulirkan di atas kelapa sampai merata. 5. Siap disajikan dan disantap bersama. Ya, itulah tadi cara pembuatan. Ya, terima kasih untuk Rasmi yang sudah memberikan cara pembuatan kue onde-onde. Selanjutnya, karena waktunya sudah menunjukkan jam pulang, jadi siapa yang ingin menyimpulkan hasil dari P5 yaitu tentang pembuatan onde-onde? Ya, silakan Jania. Kesimpulannya adalah kami bisa dapat mengetahui cara pembuatan kue onde-onde dan kami bisa mengetahui semua alat dan bahan yang digunakan pada pembuatan kue onde-onde. Ya, tepuk tangan. Ya, itulah ya anak-anak tentang alat dan bahan, cara membuatnya, dan banyak hal-hal yang kalian ketahui dalam pembuatan kue onde-onde. Dan ada pun nilai-nilai yang terdapat dalam kearifan lokal. Jadi kita bisa mengetahui dari hasil kearifan lokal yang ada di daerah kita masing-masing. Ya, jadi untuk minggu depan kita lanjutkan. Baik, dari pertemuan yang kemarin, yang 3 hari yang lalu, kita melakukan praktek P5 dan sekarang untuk merefleksi dari apa atau pengalaman apa yang kalian dapatkan dari pertemuan pada saat pembuatan kearifan lokal. Nah, untuk itu saya mau bertanya, siapa yang bisa menyimpulkan dari apa yang didapatkan minggu lalu, pengalaman apa saja yang didapatkan? Siapa yang bisa? Ya, Ratu, silakan. Kami bisa memahami bahwa membuat onde-onde bukan hanya tentang teknik memasak, namun juga bagian dari budaya lokal yang harus dilestarikan. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya selain Ratu, ya Pinky. Melalui pembuatan kue onde-onde, saya belajar berbagai langkah pembuatan onde-onde, mulai dari persiapan bahan, pembuatan, hingga sampai proses memasak. Ya itu tadi pengalaman yang disampaikan oleh temannya. Terus ada lagi yang menyampaikan pengalaman tentang yang didapatkan. Oke, Saya mengetahui bahwa kue onde-onde memiliki nilai budaya yang berharga dan kita mempelajari resep dan teknik turun-temurun yang diajarkan dari generasi ke generasi. selanjutnya masih ada lagi. Ya, Risma. Praktek ini
tadi ada beberapa atau ada lagi yang mau menyampaikan? Oke, Denia. Bekerja sama dengan teman-teman dan bergotong royong selama pembuatan kue onde-onde. Ya, itu ya. Saya rasa itu tadi semua apa yang disampaikan oleh teman-temannya, baik Dania, Risma, Rasmi, Ratu, dan Pinky. Pasti semuanya itu yang pengalaman yang didapatkan temannya, begitu juga yang didapatkan oleh yang lainnya tentang bagaimana cara pembuatan, mulai dari pembuatan onde-onde, mengenal alat dan bahan kue onde-onde, terus sampai proses memasak kue onde-onde. Dan bagaimana cara kita juga bisa bergotong royong dengan teman, bekerja sama dengan teman dalam pembuatan kearifan lokal yaitu kue onde-onde. Dan juga selain itu kita juga bisa mengenal apa saja makanan kearifan lokal yang ada dalam suku kita. Dan di situ kearifan lokal itu dalam suku Bugis itu merupakan turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, itulah pengalaman dan refleksi dari pembuatan onde-onde. Nah, untuk itu setelah itu karena waktu sudah menunjukkan jam pulang, jadi tidak lama-lama lagi ya kita bersiap-siap untuk pulang. Nah, dan terima kasih bagi yang sudah memberikan pengalamannya yang baru, menyampaikan pengalamannya apa saja. Ya, terima kasih kepada yang memberikan refleksinya. Dan untuk itu pertemuan selanjutnya akan dilanjutkan dari pembuatan kearifan lokal makanan yang namanya putu pesek. Jadi sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Ya, untuk ketua kelas silahkan memimpin doa sebelum pulang. Mari kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk itu mari kita pulang bersama-sama. Jangan ada lagi yang singgah atau jangan ada yang bagi yang membawa kendaraan. Jangan kebut-kebut. Silahkan merapikan semua peralatannya